Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PPS, sahabat Puskesmas Pekalongan Selatan. Hari ini hari yang sangat spesial karena hari ini podcast perdana kita yaitu Rehatan, resep sehat bersama Puskesmas Pekalongan Selatan. Jumpa dengan saya Fatma yang akan menemani podcast pada hari ini. Mari kita sambut narasumber kita. Tada! Kita kenalan dulu ya dengan kakak siapa ini? Oke, perkenalkan saya Kakak Ferry. Kakak Ferry, kita panggilnya Kakak Ferry ya. Ya, Kakak Ferry ini dari ahli kesehatan lingkungan Puskesmas Pekalongan Selatan ya kak? Bener banget Kak. Kali ini kita mau ngebahas apa nih kak? Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan berbahaya. Iya, bahan tambahan pangan berbahaya. Nah, bahan tambahan pangan itu apa ya kak? Jadi kalau bahan tambahan pangan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan yang sifatnya adalah untuk sebagai pemanis, pewarna, pengawet, dan perasa. Jadi biar makanannya itu mungkin lebih menarik ya kak ya, lebih awet dan warna-warni gitu ya? Iya bener, jadi kalau sering yang kita jumpa itu kalau misalkan ada penjual yang menjual makanan yang bentuknya itu kenyal, terus kalau yang warna merahnya itu merah menyala kayak gitu, itu kita perlu waspada juga Kak. Oh iya, kenapa kak? Karena takutnya makanan yang mereka jual itu mengandung bahan tambahan pangan berbahaya yang tidak diperbolehkan. Oh, berarti kayak dilarang gitu ya mungkin ya. Nah, seperti apa aja itu kak bahan tambahan yang dilarang itu? Ya, jadi ada beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang ya, seperti borak, formalin, rhodamin B, metanyl yellow, itu adalah bahan tambahan pangan yang dilarang. Oh, jadi ada ya kak bahan tambahan pangan yang dilarang? Ada seperti borak, formalin, metanyl yellow, sama rhodamin B. Jadi kalau formalin itu sebenarnya itu adalah bahan untuk pengawet mayat. Iya. Kemudian kalau borak itu sebenarnya juga itu pengawet untuk pengawet kayu. Kemudian kalau metanyl yellow sama rhodamin B itu sebenarnya pewarna untuk bahan kimia. Oh, jadi sebenarnya bahan tambahan pangan yang dilarang itu tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi, tapi untuk keperluan lain ya kak, seperti yang tadi untuk pengawet kayu maupun untuk pewarna tekstil ya. Iya. Terus kalau udah terlanjur gitu, ada efeknya nggak kak untuk tubuh kita? Jadi sebenarnya gini Kak, kalau kita makan sekali dua kali itu nggak apa-apa, cuma ini kan efeknya menahun ya. Jadi kalau udah lama-lama kita makan terus, makan makanan yang mengandung bahan tambahan berbahaya, itu efeknya akan berpengaruh pada kesehatan kita. Seperti kayak kalau kita sering makan makanan yang mengandung formalin, itu akan menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian kalau sering makan makanan yang mengandung borak, itu akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian kalau metanyl yellow sama rhodamin B itu efeknya juga ini akan mengakibatkan keracunan juga Kak. Oh, jadi ngeri juga ya kak ya itu efeknya ke tubuh kita ya? Iya banget. Serem juga ya kak ternyata. Emang di masyarakat banyak nggak kak yang ditemukan kasus-kasus mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya? Jadi berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan, jadi kita kan rutin melakukan pemantauan terhadap pedagang-pedagang, entah itu di pasar, kemudian di sekolah, dan di tempat-tempat yang lain ya. Itu kita seringkali menemukan beberapa makanan yang itu positif mengandung bahan makanan tambahan berbahaya seperti borak, formalin, metanyl yellow, dan rhodamin B. Jadi ya, biasa makanan yang sering kita temukan yang mengandung borak itu ada di bakso. Kemudian yang formalin itu sering kita temukan ada pada di mie basah. Kemudian untuk yang rhodamin B sama metanyl yellow itu biasa kita sering menemukan yang positif ada di kerupuk yang warna-warni itu Kak. Oke, dan kita sudah bawa beberapa contoh makanan yang sering kita periksa Kak. Jadi ada mie basah nih Kak. Oh iya, mie ada basah mie favorit. Favorit banget ya. kak. Kemudian kalau makan bakso nanti suka nih. Iya, kemudian kita juga ada usep merah nih Kak ya. Ini juga favorit aku nih kak. Enak ya. Pakai sambal lotis enak banget. Terus ada juga cumi, ini cumi kering ya. Cumi kering. Kemudian cuminya bukan cuca mingkem ya Kak ya. Cumi Kak ya. Aduh, ini. Favorit ya.
Kemudian ada juga kerupuk ya. gendar dan terakhir kita punya ini apa Kak? Teri. Tapi jangan terima hatiku ya. Oke, jadi ini ada beberapa contoh makanan yang sering kita periksa di lapangan dan dari beberapa makanan yang sudah saya bawa ini sering mengandung positif bahan tambahan pangan berbahaya. Dan untuk hari ini spesial kita juga akan langsung memeriksa makanan yang sudah kita bawa. Oh iya, oke. Pakai apa ini Kak periksanya? Ini kita pakai periksa dengan peralatan sederhana yaitu sanitarian kit ya. Kakaknya mau coba untuk memeriksa bareng-bareng? Boleh ikut. Oke, kita lanjut untuk pemeriksaan kedua. Kita sudah punya bahan makanan ini yang kedua kita ada kerupuk gendar. Kerupuk gendar ya, ini kita mau periksa apa ini Kak untuk kerupuk gendar ini? Untuk kerupuk gendar ini kita periksa borak. Borak. Jadi nanti kita masih tetap sama pakai pemeriksaan sederhana yaitu pakai sanitarian kit. Tadi ini untuk makanannya udah kita udah kita potong-potong kecil, udah kasih aqua juga. Kita tinggal memasukkan untuk pelarutnya ya. Jadi yang pertama kita ada reaksi 1 untuk yang borak ini kasih 5 tetes ya. Setelah udah dikasih 5 tetes, kita kocok dulu. Setelah kita kocok, kita kasih untuk pakai ini kertas. Ya, ada kertas yang ini nanti kita masukkan ke latte yang sudah kita campur tadi. Jadi itu dimasukkan ke dalam cairannya itu ya Kak ya? Ya, jadi nanti kalau ini kita tunggu beberapa saat, nanti kalau warnanya yang kuning ini berubah, otomatis kerupuk gendar yang tadi kita periksa itu positif menggunakan borak. Ya, kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Lanjut untuk pemeriksaan yang ketiga kita punya mie basah. Ini Kak. Ini 1, 2, 3, 4 ini. Kelingan tak? Kelingan tak? Kelingan sing di mulut. Iya bisa. Oke. Lanjut untuk pemeriksaan ketiga kita ada untuk ini mie basah. Jadi seperti yang sudah diperiksa untuk nomor 1, 2, 3 pun kita akan menggunakan pemeriksaan sederhana yaitu sanitarian kit. Tadi bahannya sudah kita hancurkan gitu ya Kak ya, kita hancurkan. Kemudian dikasih apa? Ini pemeriksaannya kalau yang mie basah ini kita pakai formalin. Oh iya, formalin yang ini ya Kak ya, formalin. Iya. Formalin ya. Ada 2 reaksi di sini, ada reaksi 1, reaksi 2. Kita kasih reaksi 1 dulu. Kita menggunakan, coba Kak, itu ada sendoknya di dalam ini Kak. Udah ini. Oh iya ini. Kita kasih reaksi 1. Ini sekitar 1 sendok seperti ini ya. Itu seperti bubuk ya Pak? Iya. Bubuk atau serbuk apa ya? Betul. Kita masukkan. Kemudian kita kocok. Setelah dikocok beberapa saat, kita lanjut untuk reaksi kedua. Ini kita kasih 5 tetes ya. 5 tetes ya, kita kasih 5 tetes ya, seperti tadi ya Kak ya itu ya. Oke, setelah udah dikasih 5 tetes, kita kocok lagi. Kemudian kalau ini berubah menjadi warna ungu, ya berarti ini makanan yang kita periksa tadi mengandung formalin, ya. Jadi kita tunggu beberapa saat. Jadi kalau ternyata yang sudah
kita masukkan ini atau yang ini sudah kita hancurkan, kemudian air ini berubah warna menjadi ungu, otomatis makanan yang kita periksa itu mengandung formalin. Ya, jadi indikatornya itu warnanya ungu gitu ya Kak ya? Ya. Ungunya berubah semua atau cuma ada di atas saja Kak? Ini berubah semua. Jadi dari warna dari warna seperti ini nanti akan berubah menjadi warna ungu. Jadi kita tunggu beberapa saat dulu, Kak. Oke, Lanjut ke sampel yang nomor 4. Ya, Nomor 4 ya? Oh, nomor 4. Ada 5 sampel. Nomor 4 kita punya terinasi. Terinasi ya, ada terinasi. Oke, kita punya terinasi. Terinasi ini kita periksa untuk formalinnya juga. Oh iya, oke. Sama seperti yang tadi cumi. Iya. Yang pertama. Jadi sama seperti yang tadi untuk pemeriksaan tadi mie basah. Mie basah, Cuminya iya, belum, Pak iya. ya? Sama ya, Kak, itu masukkan serbuknya itu ya. Lima tetes. Kita tunggu juga Kak. Kita tunggu beberapa saat. Jadi nanti kalau warnanya ini berubah jadi ungu, otomatis terinasi yang kita periksa tadi mengandung formalin. Lanjut untuk pemeriksaan yang kelima, kita punya cumi. Oh iya, di sampel yang terakhir ya Kak ini ya? Iya. Cumi kering ya? Cumi bukan cucah mingkem ya, Kak? Oh iya. Cumi ini cumi yang biasa sering dikonsumsi Cumi sama ya. apalagi orang Pekalongan tuh kayaknya suka nih cumi yang seperti ini. Jadi Cumi. Itu beda ya enggak sama sotong itu Kak? sebenarnya sama, cuma kalau yang ini kan sudah dikeringkan, Kak. Jadi lebih kayak mirip ikan asin ya Iya. kayaknya ya. Soalnya kalau biasanya orang Kalongan itu banyak yang mau konsumsi ini, jadi makanya kita ambil sampel ini biar maksudnya nanti teman-teman sahabat PPS yang lagi nonton ini tahu makanan yang dikonsumsi cumi kering ini mengandung formalin apa enggak gitu ya. Ya, untuk pengetahuan kita semua juga ya. Kasih juga sama ya Kak ya. Iya. Kasih 5 tetes juga. Yang ini sudah ada yang berubah ini Kak kayaknya warnanya Kak. Sudah ada yang berubah. Coba nanti kita Yang ini ya. Kita tunggu berapa menit ini Kak? Oke, kita tunggu tuh beberapa saat. Coba kita lihat dulu tuh. Nah, ini kayaknya jadi gini ya. Jadi kalau ada beberapa sampel yang yang kita periksa formalin, itu ada beberapa sampel yang kalau sudah dikasih pelarut 1-2 itu berubah warnanya cepat, ada yang kita nunggu lama. Ya. Itu sudah berubah Nah, ya? ini jadi Udah ya, langsung ya ini, itu ya, dari ya. yang tadi bening langsung berubah jadi kebiru-biruan, ungu kebiru-biruan kayaknya ya. Ini ada salah satu sampel ini yang warnanya langsung berubah. Jadi kita harus sabar juga. Jadi ada beberapa sampel yang diperiksa untuk formalin ini warna ada yang langsung berubah, ada yang kita nunggu beberapa saat kemudian warnanya berubah tapi nggak terlalu ungu, Kak. Gitu ya. Jadi beda-beda ya. Iya. Mungkin kenapa itu Kak? Apa karena kadar formalinnya atau gimana itu Kak? Iya, jadi produsen itu memberikan
formalin, ada maksudnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau ini mungkin Itu langsung mungkin overdosis kali ya Kak ya, kebanyakan. Jadinya langsung berubah jadi ungu kebiru-biruan ya. Kemudian yang ini Kak, ini yang ungu yang satunya itu? Nah, ini tadi untuk makanan yang pertama itu ada usap merah ya. Ini setelah kita diamkan beberapa saat, ternyata di di atas ini membentuk seperti cincin ya. Iya, kelihatan banget Kelihatan. ya. Itu Ini ada coba. di bagian paling atas Ya. itu ada warna keunguan. Ya. Beda sama yang bagian bawah ya Kak ya. Oke. Jadi ini dari 5 sampel yang kita periksa, ada 2 sampel yang ternyata mengandung bahan makanan tambahan yang tidak diperbolehkan. Ada mie apa ini namanya usep merah sama cumi. Cumi ya, ini sangat itu ya Kak ya, cepat sekali perubahan warnanya ya. Warnanya Mungkin- pekat sekali. Iya, jadi kita harus waspada, Tapi apakah semua mengandung formalin Kak? Kalau misalnya kita di pasar gitu, apa semuanya? Belum tentu juga ya mungkin ya. Jadi untuk memastikan makanan tersebut mengandung bahan makanan tambahan yang tidak diperbolehkan, itu kan perlu uji ini dicek ya. Iya. Oke, jadi tadi dari 5 makanan yang kita periksa ya, ada 2 makanan yang ternyata mengandung bahan makanan tambahan yang tidak diperbolehkan. Satu tadi yang pertama itu ada usek merah. Tadi kita periksa untuk yang usek merah menggunakan rodamin B. Jadi ini ternyata positif menggunakan rodamin B. Kemudian untuk sampel yang terakhir yaitu cumi kering. Itu setelah kita periksa warnanya langsung berubah jadi ungu. Dan ini positif menggunakan formalin ya, seperti yang bisa dilihat. Ini tadi warna langsung berubah menjadi ungu ya. Kak, itu kan kita ngujinya pakai alat-alat ini ya tadi ya, pakai sanitarian kit. Nah, kalau kita nih sebagai orang awam, kita bisa ya tahu makanan itu berbahaya atau tidak, itu gimana Kak? Jadi sebenarnya kita bisa melihat dari bentuk atau ciri-ciri makanan tersebut mengandung bahan makanan tambahan berbahaya atau tidak. Jadi untuk yang pewarna yang tidak diperbolehkan, jadi kita bisa mengenali dari bentuknya. Kalau dari bentuk makanan tersebut itu warnanya terlalu pekat, mencolok ya. Jadi warnanya mencolok ya, warnanya kalau merah banget gitu, itu kita perlu waspada apakah makanan tersebut mengandung bahan makanan tambahan berbahaya atau tidak. Atau yang kayak merah gini, misal merah terus ada titik-titik yang di sini gitu Kak, itu juga kita perlu waspada. Coba Kak agak dijelasin sedikit aja, Ya. titik-titik seperti apa ya? Jadi kalau misal di kerupuk ini ya, ini ada kan ini warna merah, kemudian ada merahnya, kemudian ada titik-titiknya seperti ini, kita juga perlu waspada. Jadi ada bintik-bintiknya ya, itu ciri-ciri khasnya ya kalau Ya. ada sedikit bahan tambahan yang berbahaya. Betul. Ternyata udah banyak ya obrolan asik kita bersama Kak Ferry mengenai bahan tambahan pangan yang berbahaya. Gimana Kak? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Oke, terakhir sebelum saya closing, jadi pesan aja sih untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah Puskesmas Pekalongan Selatan. Jadi jangan khawatir, maksudnya karena kita ada pemantauan berkala untuk pemeriksaan makanan, baik itu di pasar, sekolah, atau di tempat-tempat orang yang banyak jualan itu. Jadi jangan khawatir kalau Jadi kalau teman-teman sahabat TPS kemudian beli makanan ya, kita sudah memasang stiker seperti ini Kak. Ya, jadi untuk penjual-penjual, entah itu penjual apapun ya yang ada di wilayah Puskesmas Pekalongan Selatan, kalau sudah ada stiker seperti ini yang ditempel entah itu di gerobak, di tempat mereka berjualan, jadi jangan khawatir. Kalau sudah ditempel seperti ini berarti ini sudah aman, sudah kita periksa
dan itu benar-benar tidak mengandung bahan tambahan pangan berbahaya gitu. Ya, jadi aman ya Kak ya, karena sudah dipantau dan diperiksa oleh puskesmas. Nah, kapan-kapan kita lanjutin lagi ya Kak ya obrolan kita yang mungkin dengan topik yang lebih menarik lagi. Karena kalau kita sambung obrolan kita hari ini, kita pasti bisa 7 hari 7 malam nih Kak, nggak selesai-selesai. Oke, kalau gitu berarti saya pamit. Maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi, semoga teman-teman sahabat PPS itu bisa memilih makan makanan yang sehat dan tidak mengandung bahan makanan tambahan berbahaya. Saya pamit. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ferry. Sekarang Nah, resep sehat kali ini kita harus lebih waspada dan jeli dalam memilih makanan. Gimana sahabat TPS sudah tahu kan caranya mengenali makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya. Terus untuk produsen jangan sampai ya menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dan dilarang oleh pemerintah. Terima kasih sudah stay bersama kami. Nantikan resep sehat selanjutnya di channel YouTube kami Puskesmas Pekalongan Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.